Selamat siang adik-adik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RPL saya. Yang pertama, komponen layanan dasar. Bidang layanan, bidang belajar, topik atau tema layanan, kebiasaan belajar atau cara mengatasi belajar. Kelas atau semester, kelas 8 atau semester ganjil. Waktu yang digunakan 2 kali 40 menit. Tujuan layanan, guru dapat mengetahui latar belakang masalah dari peserta didik. Guru dapat mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan 3, guru dapat memberikan solusi dari permasalahan peserta didik. Metode, alat, dan media. Yang pertama, metode. Metode yang saya pakai di sini ceramah dan tanya jawab. Yang kedua, alat atau media, laptop dan PowerPoint. Ya, sekarang kita masuk pada langkah-langkah kegiatan layanan. Yang pertama, tahap awal. Sebelum kita memulai kegiatan di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, adik-adik, saya mau bertanya apa kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik dalam lindungan Tuhan dan selalu menjaga kesehatan ya. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan yang saya lakukan ini untuk bagaimana siswa dapat memotivasi dirinya untuk bergiat belajar. Apakah adik-adik siap untuk kita melakukan kegiatan ini? Baik, terima kasih. Ya, kita masuk pada tahap inti. Di sini saya akan memberikan materi tentang kebiasaan belajar. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, malas belajar berarti tidak mau, tidak suka, dan tidak bernafsu untuk belajar. Jika adik-adik tidak suka belajar dan lebih suka bermain, itu berarti belajar dianggap sebagai kegiatan yang tidak menarik buat adik-adik sendiri, dan mungkin tanpa adik-adik sadari juga dianggap sebagai kegiatan yang tidak ada gunanya. Karena secara tidak langsung adik-adik tidak dapat menikmati hasil belajar tersebut. Ada 2 faktor yang mempengaruhi adik-adik sehingga malas belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang dari dalam diri adik-adik seperti jasmani dan psikologi. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar diri adik-adik yaitu faktor lingkungan, faktor sekolah, faktor masyarakat, kemudian kurangnya rasa nyaman di lingkungan sekitar. Ya, di sini adik-adik juga harus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, kelas, pokoknya kegiatan-kegiatan apapun saja adik-adik harus ikut berpartisipasi. Kemudian menumbuhkan motivasi belajar siswa merupakan salah satu teknik dalam pengembangan kemampuan dan kemauan belajar. Jadi di sini nanti saya akan memberikan beberapa kuis di akhir materi ini. Kemudian adik-adik akan mengisi kuis tersebut, dan hasil kuis yang adik-adik isi akan diberikan kepada saya. Kemudian saya akan kembalikan lagi kepada adik-adik sebagai hasil yang adik-adik isi kuis itu. Jadi salah satu cara yang logis untuk memotivasi adik-adik dalam belajar yaitu adik-adik harus punya pengalaman dalam pembelajaran. Kemudian
adik-adik juga harus mencintai mata pelajaran, apapun itu, mencintai mata pelajaran agar adik-adik dapat agar adik-adik itu tidak malas belajar. Ya, ada 7 strategi yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi siswa yang malas belajar. Yang pertama, menciptakan kesiapan belajar. Di sini, dalam kondisi apapun, kesiapan belajar sangat penting. Misalnya, memeriksa peralatan belajar sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian, memberikan motivasi. Jadi, guru mata pelajaran harus memberikan motivasi yang membangun untuk siswa itu dapat tertarik dengan mata pelajaran tersebut. Kemudian, mengurangi marah yang berlebihan. Dalam mengatasi siswa yang bermasalah, guru tidak boleh marah atau keras dengan hal itu, karena akan memperkeruh suasana yang ada dan akan membuat siswa tambah malas dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, menciptakan keharmonisan. Keharmonisan dapat tercipta jika pendidik mampu membuat canda tawa dengan peserta didik agar menghilangkan rasa lelah dan jenuh saat pembicaraan, terutama pada jam terakhir. Yang kelima, memberikan bimbingan seperlunya. Apabila peserta didik mendapat kendala, peserta didik boleh bertanya dan pendidik akan menjelaskan kembali sampai peserta didik tersebut paham. Yang keenam, membangkitkan efek rasa malu. Untuk siswa yang tidak mau atau belum mengerjakan tugas, pendidik akan memanggilnya. Dengan itu peserta didik akan merasa dan tidak mau mengulanginya. Yang terakhir ini sangat menarik, memberikan hadiah. Apabila adik-adik pada saat belajar, kemudian adik-adik malas untuk belajar, disitulah tugas dari guru itu bagaimana dia menciptakan hal-hal yang baru, bagaimana dia membuat siswa yang malas itu menjadi dia gairah untuk belajar gitu. Jadi menghadapi masalah belajar ini dapat melakukan cara ini dengan memberikan hadiah menarik apabila peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya dengan memperoleh nilai yang baik. Ya, kita masuk pada tahap penutup. Jadi, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari kebiasaan belajar ini adalah kebiasaan belajar ini adalah suatu cara atau metode belajar yang dilakukan seseorang secara berulang-ulangan sehingga menghasilkan keterampilan yang baik yang menetap pada diri seseorang, di mana ia akan terbiasa melakukannya tanpa paksaan. Kemudian juga kebiasaan belajar ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi proses ini memperhatikan proses dengan refleksi hasil daya tangkap masing-masing peserta didik. Jadi, menurut saya menurut saya kegiatan yang saya lakukan ini, hasil daya tangkap peserta didik itu sangat baik. Dan mereka juga sangat antusias dengan kegiatan yang saya lakukan. Kemudian hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal antara lain merasakan suasana yang menyenangkan, pentingnya topik yang dibahas, dan cara penyampaian yang menarik. Menurut saya sudah menyampaikan topik yang menjelaskan tujuan dari topik yang saya bahas dengan menarik. Kemudian suasana yang saya bawakan juga sangat bagus. Ya, demikianlah hasil presentasi
RPL dan PowerPoint saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, dan tindakan yang saya lakukan pada proses presentasi saya. Saya mohon maaf. Terima kasih.